Muhammad SAW. Mudah-mudahan pada sahabatnya, keluarganya, sampai kita punya sekali jamaah. Amin ya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya katakan pada kesempatan kali ini izinkan kami dari CDP Angkatan 11 pada kesempatan ini Gusti berjalan dengan saya sendiri media Musliman akan mengimplementasikan aksi nyata di modul 1.4, yang mana di modul 1.4 ini adalah terkait dengan masalah budaya positif. Apa itu budaya positif, bagaimana pengertian budaya positif, bagaimana implementasinya, bagaimana kontrolnya, bagaimana kemudian sikap kita sebagai guru dalam implementasi yang kami dapatkan selama pembelajaran modul 1.4 ini seperti apa. Nanti akan kita kupas satu-satu dan nanti kita akan bahas satu-satu juga. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dari pertemuan ini bisa sedikit mencoba mengimplementasikan apa yang menjadi tugas kami di aksi nyata 1.4 sebagai guru penggerak. Kemudian juga nanti bisa juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bapak dan ibu guru di lapangan. Untuk lebih mengefektifkan waktu adalah kita buka acara ini dengan berjamaah bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya bertugas sebagai moderator, kemudian teman saya Gusti Berjalan tim memaparkan materi di bagian dari awal, nanti selanjutnya saya akan memaparkan materinya. Untuk waktu dan kesempatan, yang pertama saya berikan kepada Gusti Berjalan untuk memaparkan materinya. Dipersilakan. Baik, terima kasih waktunya Pak Media. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya Siti Nurjana CDP Angkatan 11 akan melaksanakan diseminasi aksi nyata 1.4 tentang budaya positif. Di sini nanti akan saya paparkan apa itu budaya positif, kemudian tentang apa itu 5 posisi kontrol sebagai seorang guru dan juga segitiga restitusi. Sebagai pengantar tujuan pendidikan, mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu bahwa tujuan pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantoro itu adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya, di mana untuk dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik untuk dirinya sendiri ataupun dia sebagai anggota masyarakat. Nah, kodrat anak itu ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu erat kaitannya dengan lingkungan, dengan silsilah keluarganya. Kemudian kalau kodrat zaman itu menurut dengan perkembangan zaman yang ada pada saat ini. Pastinya anak di era sekarang dan di era kita dahulu itu pasti berbeda karakternya. Nah, di sini menurut filosofi Ki Hajar Dewantoro, anak itu diberikan kebebasan untuk mengembangkan minat dan potensinya sebagai individu yang unik. Kita sebagai guru itu hanya menuntunnya, kita hanya mengarahkan anak tersebut agar dia tidak kehilangan arah dan menemukan kemerdekaan belajarnya. Nah, budaya positif di sekolah sangat penting untuk dikembangkan. Hal ini karena sekolah itu merupakan tempat untuk tumbuh dan berkembangnya karakter budaya positif anak. Dengan contohnya adanya menyusun kesepakatan kelas sehingga siswa itu memiliki keyakinan dan kesadaran akan penerapan disiplin berdasarkan motivasi internal, sehingga nanti memiliki karakter yang kuat sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, konsep budaya
Yang kedua, ini adanya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kerjasama, percaya diri, komitmen, dan kreativitas. Nah, kemudian yang ketiga dari life skill-nya itu nilai kebajikannya ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, nilai kebajikan tersebut itu akan muncul dengan sendirinya apabila anak-anak itu menemukan disiplin positifnya. Nah, untuk dapat kedisiplin positif itu sendiri, sebenarnya untuk bisa anak-anak mencapai nilai kebajikan tersebut, itu di sana ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Jadi yang mendorong anak-anak untuk bisa menerapkan disiplin diri itu karena adanya kebutuhan dasar manusia. Karena kebutuhan dasar manusia itu adalah hal yang segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Dengan jadi seperti dorongan. Ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama itu untuk bertahan hidup. Contohnya bertahan hidup itu adanya makanan, tempat tinggal, kemudian rasa nyaman, dan juga kesehatan. Nah, yang kedua itu kasih sayang dan bisa diterima. Kasih sayang dan bisa diterima itu contohnya misalnya kita ada di lingkup di kelas, jadi anak itu dia akan merasa diakui di dalam kelas tersebut atau di dalam kelompok murid misalnya, ataupun ada dipedulikan. Jadi seperti adanya kebersamaan itu untuk kasih sayang dan bisa diterima. Kemudian penguasaan itu adanya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kemudian yang selanjutnya kebebasan. Kebebasan itu adanya mandirian, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan untuk kesenangan itu bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, 5 dasar kebutuhan manusia itu tadilah yang nanti dia akan mendorong diri untuk bisa menerapkan disiplin diri tadi. Dengan adanya ingin bisa bertahan hidup, berarti dia harus melakukan apa? Nah, itu adalah salah satu dorongan-dorongannya. Di sini motivasi perilaku manusia itu ada motivasi intrinsik dari dalam. Itu biasanya sehingga dia itu melakukan hal-hal tersebut itu ada karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya saja misalnya berangkat ke sekolah, rata-ratanya itu sekolah mulai pembelajaran pukul 07.00. Mungkin di sini ada yang mendorong dia untuk bisa datang jam 7.00 itu mungkin salah satunya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu mungkin ada. Nah, tapi kan berarti itu belum menerapkan disiplin diri gitu. Kalau disiplin diri kan tidak harus karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini akan muncul dengan sendirinya. Kemudian adanya untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Mungkin bisa saja contohnya dari diri kita sendiri. Kenapa kita datang tepat waktu atau sesuai dengan jam di mall itu jam 7.30, kemudian pulang jam 16.00. Mungkin ada misalnya rasa biar diakui sama kepala sekolah tuh Pak Bima, pengajinya kalau absen jam 7 bisa jadi itu mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi
Mohon izin Bapak Ibu, saya pakai supaya kelihatannya sedikit lebih gagah gitu ya di kamar. Karena rumah kalau tidak pakai mic saya suka pakai mic. Tapi sebelumnya supaya ibu tidak terlalu ngantuk, coba deh Ibu Dian dengan Ibu Dian itu namanya. Udah. Ada apa? Ibu ada apa? Ibu ada apa? Ibu dengan ibu ya, ibu aduh dengan dia, kami kembali dengan Linda, kemudian ibu Imannya masih gitu. Nah, untuk yang depan ibu, berarti di sini ibu aduh, ibu Ani, kemudian juga ibu Reni, kemudian juga masih ibu Fitri, tangannya dikeluarkan, satu aja ya, satu, rapung, satu, nah dikeluarkan, dan kenapa yang lima pakai? Nah, kemudian untuk yang rekan satu lagi, ini berarti kan ada kemudian ya, dia kemudian juga Budinda, kemudian dan masih itu silakan membujuk ibu yang dikepalkan tangannya supaya tangannya itu dibuka dengan cara apapun, mohon supaya tangannya dibuka. Terserah sekarang mau dibuka atau tidak itu tergantung dari cara yang mempunyai yang menggunakan tangan. Oke, ini boleh seperti sekarang ya. Pokoknya mau dibuka boleh, mau tidak juga itu tergantung daripada yang memegangnya. Oke, 3, 2, 1, ini mulai silakan. Siapa yang Berarti ini makanya supaya kalau ngomong ya begitu kayak tangan yang tangannya itu dibuka gitu. Ayo kamu silakan begitu pasti. Pertanyaan saya sekarang adalah ke Bu Ani atau sebelum Bu Ani, kenapa Bu Ani sampai tidak membuka tangannya? Bu Budinda itu sudah benar-benar mengajukan dan sebagainya. Apa sih sebenarnya yang ada di dalam pikiran Bu Ani tentang benda itu? Tidak boleh dibuka karena sesuatu. Kalau misalkan tertutup tangan, kira-kira apa? Kalau tertutup tangan, misalkan kira-kira kalau menjadi kepala itu apa? Bukan ya, bukan. Tapi ternyata tidak boleh dikasihkan semua kali. Kalau di bawah apa? Allah. Kalau yang yang ada di kepala itu sehingga jadi kasih sama dia orang lagi itu terus yang ditahan gitu kan? Yang ada di kubitri yang baru saya pegang itu. Kira-kira namanya kubitri. Oke, namanya orang itu namanya sekarang pasti ini yang berhasil tadi dibuka oleh Pak Bima. Apa tadi? Oke. Budinda susah nggak untuk membuka seseorang itu menjadi ikut dengan kita? Susah sekali ya. Oke, kita lihat hukuman, konsekuensi dan restitusi di sini. Kira-kira what's the meaning of it? Apa sih kira-kira dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi? Dan kita sekarang sebagai seorang guru itu susah kalau untuk bisa memberikan itu kepada anak ini supaya anak itu sama aku datang kepada itu ternyata susah. Ya, Bapak Ibu, tidak semudah kembalikan telapak kaki, telapak tangan. Ternyata susah. Oke, next.
hukuman. Nah di sini hukuman itu tidak tercatat tiba-tiba. Kemudian juga murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba satu arah kemudian juga datang misalkan ada saya contohkan beberapa orang SPK misalkan di kelas 11 IPS 1, 12 IPS 1 datang tiba-tiba dari sini Pak Sina Adoni atau siapa lagi datang ke sini tiba-tiba pada anak-anak itu ditanya di kolom dipikir-pikir itu langsung kita dengar dokter yang sini dipikir dari mana kamu? Siapa? Pakai nyamuk praktek kesehatan sih atau gimana? Gas, ini apa? 10 kuning. Saya ada 20 kuning. Memang tidak ada. Jadi kalau hukuman itu ada sifatnya satu arah dan hukuman itu bentuk fisik ataupun psikis. Misalkan sekarang lagi misalkan dalam terlambat bulan dihukum secara sepihak bisa bapak ibu itu melakukan itu tanpa karena apa ya dengan cara hukuman tersebut mungkin si anak itu akan merasa bahwa ibu guru bapak guru itu dalam posisi yang benar. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi itu rencana yang disepakati peraturan misalkan dari bentuk konsekuensi bisa saja bapak ibu sekarang nanya ke siswa ketika siswa datang pertama ke sini ataupun misalkan baru jadi keluarga bapak ibu ngobrol kepada siswa apa boleh kamu dikeluarkan apa konsekuensinya ketika kamu itu baru jadi keluarga seperti itu. Kemudian yang ketiganya adalah restitusi proses menciptakan kondisi sebagai murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah di sini memang level restitusi itu adalah suatu level yang memang agak sudah tinggi sekali. Posisinya adalah nanti kita akan lihat di posisi kontrol kita sebenarnya kita itu berada pada posisi yang mana. Ini untuk pengertian secara umum saja ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Karena restitusi itu sudah justru kita sebagai guru itu harus ada pada posisi restitusi ini. Karena pada posisi hukuman dengan konsekuensi sebenarnya kita sudah sangat biasa ini. Hukuman kita sudah biasa, terjadi tugas matematika, keluar itu misalkan dari keluarga misalkan itu kan hukuman. Oke, next supaya efektif waktu ini. Nah di sini ternyata posisi guru ini yang kami pelajari di CPP itu ada 5 posisi kontrol. Jadi posisi kontrol guru itu sebenarnya konteksnya ini yang pertama sekali dan paling umum kita lakukan itu adalah penghukum. Karena memang semua hukum itu bisa dari mulai guru yang pertama kali masuk dengan guru yang sebentar lagi tersebut namanya hukum itu kan bisa oke. Dan maksudnya konteksnya adalah ketika hukum tersebut sebenarnya seperti tadi tinggal budak kainnya entah kemana dan antara semua atau suruhan guru yang sebenarnya adanya kan itu bisa disebut dengan hukum gampang sekali. Kemudian yang keduanya adalah sebagai penguat rasa bersalah itu bukan bersalah tapi bersalah. Nanti kita akan lihat penguat rasa bersalah itu seperti apa. Dengan kamu tidak terlambat apa itu kamu terlambat apa jadi pikirkan apa disana ke bahasa sekolah itu buku bahasa sekolah itu kan kalau masih sok foto misalkan kamu begitu terlambat masih kamu kasih ngerti seperti misalkan yang anda sih ikut kamu begitu nanya anda ikut pas kalau dalam awal ini misalkan kami nanti bapaknya jauh di penganan nah mereka udah berarti dia dilantak tadi misalkan seperti itu. Kemudian yang ketiganya adalah sebagai teman. Nah konteks sebagai teman sesuai itu dijadikan suatu apa? Suatu objek yang tidak jauh saja dengan kita. Jadi kalau teman kita ambil contoh yang terlambat saja ya Bapak Ibu yang gampang sekali. Ketika posisi teman itu juga mereka sekedar datang, kenal saya beli. Nah dari terlambatnya sampai aku tahu dia video ya. Ini mah yang penting ya. Kedua emang itu soal kan sebagai teman. Tapi nanti ada konsekuensinya ketika menghukum kemudian juga membuat bersalah dan teman itu pasti ada konsekuensinya terhadap siapa? Terhadap siswa efek positif dan efek negatifnya. Kemudian ada yang memantau. Nah posisi pemantau di sini kita bisa memposisikan diri itu sebagai apa? Sebagai pemantau dalam kode etik. Contohnya tahu nggak kamu datang ke sini itu jam berapa? Masuk di sini itu jam berapa? Katakan jam 8. Mau tahu nggak masuk di sini itu sekolah jam berapa? Jam 7:15 pagi. Itu kan tahu nggak aturan kalau misalnya seperti itu. Nah pemantau itu lebih cenderung kepada konteks peraturannya yang tertulis baik. Jadi kalau pemantau air masuk jam 7:15 datang jam 8 itu rehanan terus ditekan supaya apa peraturan yang 17:15 itu baru masuk. Nah kemudian ada posisi manajer. Ini sebenarnya idealnya ada posisi manajer. Karena posisi manajer ini nantinya akan menentukan kepada segitiga instruksi itu sendiri. Yang kita inginkan itu adalah seorang manajer. Manajer itu bukan berarti di sini yang berlaku sebagai guru itu harus menjadi kepala sekolah, bukan. Tapi manajer itu pintar memanage
membuat si anak tersebut itu menjadi gerakan, dan tidak pada posisi menghukum dan juga tidak memposisikan dia sebagai orang yang benar-benar bersalah. Seperti itu. Kita lihat dari contohnya. Next. Nah, contoh penerapan risiko pengguna kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Stop dulu di sini. Kira-kira kalau seandainya Pak Bima ada di posisi penghukum, atau kira-kira saya tanya Pak Bima, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, apa yang akan Pak Bima lakukan? Posisinya sebagai penghukum. Enggak, saya tidak akan mendoktrin Pak Bima sebagai penghukum, tapi apa yang akan Pak Bima lakukan aja? Yang pertama, saya pasti akan menanyakan sebabnya dulu. Ya, betul Pak Bima. Kenapa siswa tersebut tidak memakai atribut? Ya. Kalau misalkan alasannya memang karena tidak memiliki atau mungkin rusak atau apa, kita kasih kesempatan dia untuk memperbaiki Di minggu berikutnya. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan dia dengan sengaja tidak menggunakan, maka kita sebagai guru seharusnya memberikan pengarahan kenapa ada atribut, kenapa harus dipakai saat upacara, untuk apa, dikasih pengertian sampai si anak mengerti bahwa atribut itu adalah identitas sebagai pelajar. Kalau misalkan tidak sebagai pelajar, berarti kan beda, nggak memakai atribut apapun. Kalau misalkan ada atribut, ada seragam, artinya dia bersekolah, artinya dia memiliki kewajiban sendiri. Itu kan harus anak sampai paham bersama. Itu ya yang kami lakukan. Ya. Boleh kan kita operasi sama Pak Bima. Sekarang saya pindah. Kira-kira pindah apa yang akan dilakukan kalau misalkan terjadi kasus seperti ini? Yang pertama, saya akan sama seperti Pak Bima menanyakan dulu atributnya apa sudah diberikan atau belum. Oke, kelas 10 kebetulan ya siap. Nanti ketika minggu depannya begitu lagi baru dikenakan sanksi seperti itu. Sanksinya kira-kira itu pokoknya apa? Suruh lari aman. Apa? Push up? Mungkin lebih bersihin Masjid ataupun mengasih ya. Oke, bagus. Pertanyaan jawaban dari Pak Bima juga sangat baik. Pertanyaan dari Bu Dinda juga sangat baik. Itu kita akan analisis kasus saja ya, apa yang akan dilakukan. Oke, next. Nah, di sini kalau seandainya barusan pertanyaan jawaban dari Pak Bima dengan Bu Dinda, Bapak Ibu bisa analisis. Kira-kira jawaban Pak Bima itu lebih cenderung ke arah penghukum, bersekolah bersalah, pemantau atau manajer? Silakan. Untuk jawaban tadi dari Pak Bima, kira-kira posisi Pak Bima itu lebih cenderung kemana nih? Kalau seandainya tadi Pak Bima akan melakukan hal yang seperti itu, monggo Bu Dinda, ayo. Kira-kira cenderung kemana nih Pak Bima? Pak Bima. Ya, bagaimana jawaban Pak Bima? Kalau Pak Bima kan tadi lebih ke mengarahkan si siswa bahwa dia harus tahu identitas dia sebagai siswa. Ya, betul. Tapi Pak Bima itu kalau menurut saya dia maksudnya ke kategori manajer deh. Kategori manajer. Kamu kan itu jawaban Pak Bima bisa masuk ke level kontrol guru sebagai manajer. Saya terima Apakah kasih. dia akan memberikan hukuman atau kegiatan si anak tidak memakai atribut? Jadi dia teh harus tahu jati dirinya bahwa dia adalah seorang siswa. Oke, kira-kira sekarang kasih caranya kasih ini. Apa yang ada tadi dari jawaban Ibu Dinda? Ibu Dinda kira-kira lebih cenderung kemana kasih kalau menurut kasih ini? Jawaban dari Ibu Dinda. Kalau bisa menurut pengamatan saya dari jawaban yang diberikan beliau itu diantar atau manajer. Di antara kali ini ya. Dikasih kesempatan. Ya. Kan kategori hukuman itu Ya. konsekuensi yang diterima oleh siswa berarti Oh, itu ya. Terus manajernya apa dari Bu Dinda tadi? yang di kain persyarat
Pengawasan seperti apa? Ada penghukum tidak bolehnya nanti menurut pasien. Kontrolan ya, kontrolan berarti ada penghukum. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu luar biasa. Nah, konteksnya di sini ketika penghukum membuat rasa bersama teman dan juga pemantau kemudian juga manajer, kita sebenarnya bisa memposisikan di mana saja Ibu berada. Hanya memang ideal, ketika konteks sekarang di dalam JKP hanya sebatas teori saja, itu sebenarnya harus ada di level manajer atau pemantau manajer. Tapi kan untuk level manajer itu susah sekali ya Bapak Ibu. Kita menanyakan misalkan ke level pemantau itu apa sebenarnya yang membuat kamu saat ini merasa bersalah misalkan kan jarang orang ngomong itu. Tindakan apa yang akan kamu lakukan di depan apabila kamu melakukan hal yang sama itu sebuah peserta. Iya, kalian mana yang gimana? Mana yang kenal? Saya sengaja belajar bukan di penghukum sekarang, tapi penghukum. Enggak Bu. Jadi konteksnya adalah saya sangat-sangat terlalu sekali sangat kenal dan juga tertarik sekali dengan modul 1 dan 4 ini. Memang dirasakan semua kita harus mengubah mindset atau orientasi dari guru penghukum, dari mulai guru penghukum kemudian kebuatan sama-sama dan manajer. Dan sekarang saya suka melihat walaupun memang semua Bapak Ibu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Saya lihat ini ternyata tipikal teman, ini Bapak Ibu tipikal membuat rasa bersalah, ini penghukum, tapi katanya ya Pak. Kemudian juga ini pemantau. Tapi untuk tidak manajer ini memang kita rasakan itu jangan seperti Bapak Ibu, betul tidak? Jangan lah gitu, karena misalkan orang yang bertanya dengan sesuatu tadi ini untuk 5 posisi kontrol di sini itu sebenarnya bagi orang-orang yang ingin berubah. Ada siswa orang yang dia beres kurang menanyakan apa sih sebenarnya yang membuat kamu bersama saat ini, apa yang akan kamu lakukan di depan apabila kamu melakukan hal yang sama. Minimalnya ketika konteksnya pada saat ini untuk proses hukum dihilangkan dulu dari CKP. Minimalnya, tapi ada hasilnya kita belajar sama-sama, termasuk saya sendiri belajar sama-sama di sini. Minimalnya kita ada pada posisi teman ataupun pemantau lebih jauh dari manajer ini ada di sini sebenarnya, ada di manajer. Dengan cara apakah kamu tahu kesalahanmu kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu, kemudian juga itu tadi sudah ada apa kalau dari 1 jam beberapa kali memberi kamu lawan itu sudah ada sih sebenarnya. Jadi konteksnya dari pertemuan ini bukan hanya sebatas Bapak Ibu menghadiri simulasi ini, tapi setidaknya kita harus bisa mengubah kira-kira pada posisi ini harusnya kita menjadi apa? Oke, kita menjadi manajer. Ayo kita jadi manajer sama-sama. Tapi kemudian Allah hasilnya bisa kadang-kadang bisa jadi hukum hanya walau bagaimanapun minimalnya penghukum itu harus tanya pada konsekuensi hukuman seperti itu. Guys, mengapa keyakinan kelas? Mengapa hukuman peraturan kelas ini sudah dari konteks sebenarnya. Nah, dari apa yang kita lakukan tadi posisi manajer, bisa juga kita lari ke keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah ataupun peraturan kelas. Contohnya, ada sesuatu yang terangkat, kemudian juga sama ibu posisi ibu sebagai manajer, berarti kan ibu juga bisa bertanya sama si siswa tersebut. Sebenarnya keyakinan kelas apa yang kamu langgar terhadap apa yang kamu lakukan saat ini? Bisa saja kan seperti itu. Atau misalkan ada yang mikirnya berlebihan. Bisa saja kan ibu bertanya keyakinan kelas di kelasmu itu apa sebenarnya yang boleh dilanggar dan apa nanti peraturan apa sih peraturan apa yang dibuat yang dilanggar oleh kamu di kelas, kemudian apa konsekuensi kamu apabila melakukan itu? Nah di sini mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama, sementara kalau peraturan kelas itu adalah aturan yang dibuat oleh guru yang harus cepat ditepati. Konteksnya adalah sebenarnya hampir mirip sih keyakinan kelas dalam peraturan kelas itu, tapi kalau keyakinan kelas itu lebih cenderung kita memberikan kesempatan kepada siapa? Kepada siswa untuk memberikan apanya? Masukannya, memberikan apanya, pendapatnya. Kalau keyakinan kelas, maka peraturan kelas itu ya, enak ibu masuk ke 12 IPS itu. Jadi kadang-kadang ke ibu dikatakan, ini lakukan, buat PKP, dulu lakukan, terus bu protes dulu dari konsep dulu, bisa, buat konsep ini, saya ibu dulu, cukup ada kata, udah thank you, itu peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas itu sudah pasti ya, Bapak Ibu di kelas sudah membuat keyakinan kelas. Ibu aku sudah bikin, wah, dan berupa di rumah terus ada yang kata, oh keyakinan keras, luar biasa. Jadi keyakinan keras itu pertama kali masuk harus ada keyakinan. Kenapa? Supaya menjadi rule apa ya, rule of law-nya, supaya menjadi aturan.
Kemudian peraturan kelas jelas itu dibuat oleh Bapak Ibu Guru dan itu akan menekan sebenarnya karena dari Bapak Ibu Guru. Teks pembentukan keyakinan kelas, ini keyakinan kelas sebenarnya tidak usah mesti dijelaskan lebih detail ya, karena secara tidak langsung bersifat abstrak, gitu kan. Kemudian juga berupaya pernyataan universal, kemudian juga dibuat dalam pernyataan positif sesuai dengan kondisi kelas dan sebagainya yang mudah diterapkan. Peraturan keyakinan kelas itu poinnya misalnya Bapak Ibu bisa 10, bisa 15, tapi kalau bisa hindari kata-kata yang kira-kira bisa dilarang makan dan minum misalkan, ya. Dilarang makan dan minum di kelas misalkan. Jadi itu diarahkan menjadi kata-kata positif. Contohnya adalah tidak diperkenankan, tidak diperkenankan untuk makan dan minum. Jadi bahasa-bahasa larangan di dalam CPK itu sebenarnya membuat kita itu perlu menjadi apa ya? Ya karena tadi pemikiran filosofi kehidupan dewasa itu pembelajaran pada murid. Jadi sebenarnya kita bukan lagi mendewakan murid, bukan, tapi setidaknya kita hanya menuntut melayani murid itu seperti apa dengan sebaik-baiknya. Semua kakak sekolah kelas dilakukan sangat banyak di kelas, yang pasti sih semua kelas ya, semua siswa di kelas dilibatkan saat membuat kegiatan kelas. Next. Kemudian, nah ini Bu, ada yang namanya segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Ini kan sudah dijelaskan apa? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Maksudnya, segitiga restitusi ini berarti kita, kalau misalkan flashback kembali ke tadi, itu maksudnya dalam posisi apa? Kalau menerapkan segitiga restitusi ini, kita maksudnya sebagai guru itu pada posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Kalau misalkan segitiga restitusi ini dilaksanakan di Bapak Ibu, ke posisi kontrol yang mana kira-kira? Kalau seandainya segitiga restitusi itu benar-benar dijalankan, kemudian ke posisi kontrol mana? Kita kenal ini. Dari segitiga restitusi ini kan aspeknya udah masih kontrol itu ada penghukum, teman sejawat, kemudian juga ada tadi pembuat usaha, kemudian juga ada manajer, kemudian juga ada pemantau. Kalau pelaksanaan segitiga restitusi ini dalam kehidupan kita sebagai guru sudah dijalankan, kira-kira masuk dalam posisi mana segitiga restitusi ini? Sudah masuk mana Pak Bima? Sudah masuk ke manajer. Karena ini segitiga itu sudah termasuk dalam itu pertama menstabilkan identitas. Contohnya bagaimana? Bapak Ibu memanggil misalkan siswa yang terlambat, apa sih? Ternyata alasannya itu identitasnya kan? Kenapa kamu jadi terlambat? Kenapa kamu sekarang datang terlambat ke sekolah? Kemudian juga di sana ada validasi tindakan yang salah. Sebenarnya apa sih yang salah pada dari kamu saat ini? Kalau sekali kelihatannya, apa yang membuat kamu bersalah saat tidak ada sini? Beri jalan kalau tidak tertutup, ada yang masih ada di dalam. Kemudian untuk ngomong ke dulu. Dihalang, kalau itu masih jelas satu orang. Tapi kayak suka-suka sih, jelas. Jangan seperti itu. Jadi konteksnya adalah validasi tindakan yang salah. Apa yang salah dengan diri kamu sekarang? Kemudian menyanyikan keyakinan apa yang akan membuat kamu yakin akan berubah minggu depan. Nah, gitu. Kita nanti akan praktekkan sebenarnya. Kita nanti akan praktekkan kasusnya yang paling mudah. Terlambat datang ke sekolah saya. Kita melihat nanti. Yang terlambat ke sekolahnya adalah Pak Bima, Bu Dia, Bu Dinda, kemudian dengan Ibu Reni, Ibu Fitri, Bu Dia, Bu Dia. Jadi sekarang dibalikan nanti. Kira-kira sudah tidak pelaksanaan segitiga restitusi itu dilaksanakan? Pertama menstabilkan identitas, kemudian juga validasi tindakan, kemudian juga menanyakan keyakinan. Oke, untuk lebih praktikal waktu penerapan segitiga restitusi ini, saya minta Pak Sigit dengan Pak Bima berdiri dari depan. Berdiri di depan dulu. Monggo kita yang depan supaya perwakilannya. Ceritanya Pak Sigit ini Pak Bima adalah yang siswa yang terlambat. Dari guru, bukan Pak Bima dari guru. Siap. Tidak, sekarang dari Pak. Tangan kami. Siap. Monggo Pak Bima. Media nih yang bisnis tiga Ya. Saya ada persoalan. Ya, gimana? Nah, yang tadi menanyakan keyakinan. Enggak usah yang berbesar Bu. Yang tadi menanyakan keyakinan
itu keyakinan benar atau salah atau keyakinan akan berubah. akan Apa yang meyakinkan kamu akan berubah di kemudian hari? Iya, yang akan berubah. Ya, nanti kan ini sedikit judul, nanti kita akan jelaskan. Kita hanya implementasikan judul nih. Oke, mohon Pak Sigit. Action. Itu Bapak, ya sedikit kenapa kamu kesiangan? berarti orang tua bangun saya sehingga orang tua Yang bikin kamu lama bangun itu apa ya? Kamu apakah tadi malam begadang atau begadang? dia berbeda. Begadang. Kamu tidur jam berapa? Jam 10 Jam 10. Kebiasaan tidur jam berapa? Biasanya 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 jam berapa? iya Nah, sudah tahu kamu itu tidur jam berapa itu sudah. Jam 10 kalau memang ada kegiatan memang diperbolehkan. Tapi lebih baiknya tidak dilakukan secara terus. Kenapa? Karena ketika kamu kurang istirahat, itu nantinya kamu akan sakit badannya. Apalagi kalau kita sebagai pelajar itu kan harus bangun pagi, kemudian berangkat sekolah jam 7 itu sudah sampai sekolah. Nah, maka alangkah baiknya jangan sering-sering melakukan kegiatan malam, gitu ya. Entah itu main game, entah itu nonton YouTube ataupun apa, itu berhenti dulu. Kalau misalkan udah waktu jam istirahat, jam tidur. Jadi ketika kamu nanti bangun, itu badan juga enak. Beda kalau misalkan kamu tidur jam 3, bangun jam 5, pasti berangkat sekolah jadi malas, pengennya tidur karena kurang istirahat, ya. Paham ya? Nah, menurut kamu bisa berubah atau tidak dengan keadaan kayak gini? Kamu udah mengulang 3 kali. siap Bapak, saya akan berusaha besok datang dan tidur lebih malam. Caranya Ya kebiasaan hidupnya dirubah ya. Jangan terus dilakukan terus berulang, gitu ya. Nah, untuk sekarang Bapak akan makan, tapi usahakan minggu depan tidak terulang. Ini sudah ketiga, berarti besok kalau terulang keempat. Mau alasan apa lagi yang kamu berikan kepada Bapak? Apakah sudah menyiapkan alasannya? Terima kasih, selalu saya juga. Bagus. Kamu mau gimana? Silakan masuk ke kelas. Weh, keren. Terima kasih Pak Bima. Itu salah satunya hal yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Kalau itu kategori itu dalam hal itu sudah kategori manajer ya Pak Bima ya. Hanya memang ketika hanya ada masalah yang tidak sunnah. Kemudian juga validasi tindakannya sudah hanya tinggal menanyakan keyakinan barusan. Jadi keyakinan apa yang akan buat kamu yakin di depan itu tidak berubah. Walaupun secara tersirat kali sudah bahwa saya akan bisa untuk bangunnya emak tidurnya lebih awal seperti itu. Tapi benar nomor otak apakah 10 orang, seulang ditanya sampai 10 menit, 3 nanti sama orang ya sama orang itu pertanyaannya seperti waktu. Tapi mudah-mudahan kita dengan menjalankan prosesnya itu secara kontinu bisa lebih baik. Ya, oke next, sedikit menstabilkan identitasnya ini. Bisa juga Bapak Ibu nanti tadi itu bilang Pak Bapak itu berbuat salah itu wajar. Kemudian juga tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian juga Bapak juga pernah melakukan hal itu, bijak sekali itu ya. Kemudian juga Bapak Ibu tidak mencari semua yang salah. Kemudian juga kamu berhak merasa begitu. Sedikit misalkan kamu berhak seperti itu. Bapak juga pernah melakukan yang sama ketika sekolah. Kemudian juga itu berbuat salah itu wajar. Keren kalau seperti itu. Next Bu. Nah, validasi tindakan yang salah di sini, kamu pasti punya alasan. Nah, ini tadi Pak Guru sudah kan. Kamu sebenarnya punya alasan. Apa sih yang akan kamu sehingga kamu datang ke sekolah? Kemudian juga kamu bisa melakukan yang guru dari ini ke dan menjelaskan. Kamu patut bangga karena kamu memiliki sesuatu yang paling yang sesungguhnya ini sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena tertarik sesuatu yang penting bagi kamu ya. Next kemudian. Nah, menanyakan keyakinan itu mungkin tadi yang Pak Bima tidak bukan
masih belum mengungkap seperti ya. Jadi apa keyakinan kelas kita? Mulai dari apa yang kita disepakati bersama. Kemungkinan tadi bisa aja tanyakan ke kelas itu, Sigit, apa sih sebenarnya keyakinan kelas yang kamu langgar? Apa sebenarnya peraturan kelas yang kamu langgar ketika kamu datang sekolah, gitu ya? Kemudian apa seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian juga bisa saja kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu keyakinan apa yang bisa buat yakin begitu akan berubah? Tadi sudah ada sebenarnya jawabannya dari Pak Sigit. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kemudian gambaran kelas yang ideal itu seperti apa menurut kamu? Nah, Bapak Ibu, di dalam generasi tiga restitusi ini, pertama tadi identitas validasi, kemudian juga tindakan, kemudian menanyakan keyakinan, akan terbentuk suatu permanent itu yang betul-betul merasa tidak tertekan. Jadi si anak itu datang ke sekolah itu walaupun memang ibu itu memarahi, tapi dia itu merasa bahwa oh saya itu ditegur oleh bapak ibu, yakin anak benar saya itu. Jadi kalau paksa kudu lari, kudu menghormat bendera, kudu membersihkan masjid dan sebagainya itu paling baik. Akan tetapi memang konteks daripada CGP itu lebih cenderung kepada bagaimana kita mengubah mindset itu menjadi seorang manajer kan seperti itu. Oke, next. Nah, itu ternyata Bapak Ibu. Alhamdulillah, posisi Bapak Ibu sekarang berada di mana? Itu jawabannya kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua juga jadi manajer yang baik buat anak kita. Ya. Boleh pesan kembali. Luar biasa Bapak Ibu semuanya, yang pasti kami berucap terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Hanya kita konteksnya adalah jadilah kita seorang manajer yang baik, walaupun pada kenyataannya masih ada dalam konteks ada pendukung, ada merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, yang pasti semuanya kita akan menuju menjadi sebagai orang yang manajer. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semuanya pada kesempatan hari ini, dan kesimpulannya pada pertemuan hari ini 5 kontrol itu akan dari segi tiga institusi itu tidak bisa dari 5 kontrol. 5 kontrol itu tadi apa aja Bapak Ibu? Mungkin ada yang masih ingat? Itu baru kemudian pemantau karena sangat bikin main. Teman betul. Apalagi pembuat rasa bersalah yang terakhir apa? Oke, dari manajer itu kemudian tadi ada restitusi segitiga restitusi. Dari segitiga restitusi itu apa saja? Validasi, tidak betul. Yang kedua, tidak akan dulu, kemudian yang ketiga ada yang kira-kira. Kira-kira peraturan kelas itu penting atau tidak Bapak Ibu? Penting. Peraturan apa kira-kira? Kira-kira kelas karena lima kontrol tadi akan melahirkan apa? Akan melahirkan peraturan yang dari kelas juga. Selanjutnya ketika kita melaksanakan eksekusi ataupun menyelesaikan permasalahan, maka kita menggunakan segitiga institusi. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa melakukan bagi Bapak Ibu semuanya, walaupun sangat sederhana, tapi dari CGP kata 11 saya bisa berjalan dengan bangga membagikan sesuatu yang cukup sederhana saja kepada Bapak Ibu semuanya untuk menjadikan bekal kemudian hari. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di tempat. Terima kasih. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.